semuanya kan. Ini Witrina belum muncul nih. Tidak pernah muncul fotonya. Eri. Nah, tambahkan wajah Anda itu. Ya. Oke. Anwar bin Gulu. Iya Pak. Eri belum nampak wajahnya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kemudian Witri. Pak izin Pak, nanti kalau saya matiin kameranya Pak ya, soalnya lagi nggak bagus jaringan di Pak. Ya asal jangan tidur aja lah. Kalau diaktif, ya kalau diaktifin kamera jadi putus-putus suaranya Pak. Ya. Kan kami yang terkecoh nanti. Anda sudah tidur, kami yang terkecoh nanti. Oke, malam ini kita masuk ke kegiatan dan RTL dan rencana tindak lanjut. Jadi artinya persiapan kita menuju PL. Kan? Jadi sebelum kita menuju PL, ada yang perlu disiapkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Ada dengar suara saya? Kedengaran Pak. Ada dengar? Kedengaran Pak. Dengar Pak. Jelas Dengar, kedengaran. Pak. Jadi pihak-pihak yang terkait. Tadi putus-putus Pak di situ saya. Ya. Jadi pekerjaan kita memang tidak berat gitu kan, cuma merencanakan kapan jadwalnya, dengan siapa kita berurusan, kan gitu. Nah itu yang perlu kita siapkan. Ada kelihatan Bapak Ibu tabelnya? Sudah bisa dilihat tabelnya? Sudah Pak. Sudah. Terima kasih. Ya. Jadi yang tabel kita yang harus diisi itu tabel yang itu, kan? Di tabel 3.5 pelaksanaan PPL. Jadi POM rencana tindak lanjut persiapan pelaksanaan PPL. Jadi yang RTL itu rencana tindak lanjut, ya. Jadi rencana tindak lanjut itu yang akan kita isi itu ada beberapa kegiatan. Ini rencana kegiatan, ini waktu, tempat, dan yang terkait. Nah, kalau kita kembali ke kegiatan dari LMS kita, ya LMS kita. Dilihat Pak, ya. Jadi itu yang rencana tindak lanjut yang harus kita persiapkan, ya nak. Jadi pertama dalam rangka penerapan perangkat pembelajaran, RPP, bahan ajar, media, LKPD, instrumen, penilaian maksudnya pada pelaksanaan PPL, maka tentukan urutan rencana kegiatan, waktu, tempat, serta pihak yang terkait. Nah, katakan misalnya Bapak Ibu, ya kan, akan merevisi dari RPP sendiri. Nah, kemungkinan misalnya RPP yang sudah disusun itu ternyata si gurunya sudah lebih awal mengajar, kan tidak mungkin kita mengulangnya, ya kan? Atau misalnya RPP itu belum dilaksanakan sama sekali. Nah, tentu akan ada kegiatan kita tindak lanjut terhadap RPP sendiri, ya kan? Kemudian kapan waktunya,
Ada siapa yang terlibat? Yang terlibat itu tentu Anda sebagai guru PPL, pamong, dan dosen pembimbingnya. Dan dosen pembimbingnya. Jadi jadwal ini harus fix, Pak, dengan promes yang sudah ada. Jadi itu dasarnya. Jadi artinya kapan misalnya, kata-kata misalnya 1 minggu sebelum kita mulai PPL, jadwal itu sudah fix. Jadi artinya RPP-nya itu sudah disetujui oleh pamong, pihak sekolah, ya kan, dan dosen pembimbing. Ya kan, jadi artinya tidak ada perubahan terhadap topik yang akan diajarkan. Ya kan, dianggap sudah sama dengan promes yang Bapak Ibu susun. Nah, itu gitu. Kemudian di dalam ya kan, kegiatan berikutnya, Pak, ada lagi bahan ajar. Nah, artinya kalau sudah selesai RPP-nya, tentu kita akan mendiskusikan, ya kan, kegiatan dari bahan ajar itu bersama guru pamong, ya kan, pihak sekolah, dan dosen persekutuan. Nah, kemungkinan di dalam bahan ajar itu sarana apa sarana kemungkinan tidak mendukung di sekolah itu. Ya kan? Kalau dia mendukung, ya kan, berarti setelah setuju bahan itu akan dipakai waktu Bapak Ibu PPL. Paham bisa ini? Ya, jadi artinya tidak ada lagi misalnya saat pelaksanaan PPL ada lagi guru pamong dan peserta sekolah menolak bahan ajar itu. Akan aneh juga jadinya, sehingga Bapak Ibu tidak jadi melaksanakan PPL. Ya, jadi sebelum melaksanakan PPL, semuanya sudah selesai dibicarakan. Ya, nah, tolong ditentukan jadwalnya. Dan tolong jadwalnya, tentu pihak yang terkait, ya, kalau Bapak bingung, tentu Bapak sendiri, guru pamong, pihak sekolah, dan dosen pembimbing. Nah, kan begitu Bapak Ibu. Paham maksudnya? Ya, maksudnya itu kalau itu tidak disiapkan, nanti kan kendala di sekolah. Ya, kalau misalnya pas di sekolah Bapak sendiri, mungkin tidak begitu ribet urusannya. Ya, tetapi kalau seandainya terjadi pandemi dan sebagainya, atau ada yang dari yang harus pindah ke sekolah lain, dan agar di bidang PKI, tentu ini harus disesuaikan. Dan harus disesuaikan. Kemudian Bapak Ibu, begitu pula dengan media. Nah, media misalnya. Dan media ini kan menyangkut dari masalah sarana. Ya, menyangkut dalam masalah sarana. Ya. Kalau kita kembalikan ke RPP tadi, di dalam RPP itu kan ada alat dan bahan. Ya, apakah di sekolah itu memiliki alat dan bahan, kan gitu. Sama pula dengan media misalnya. Misalnya Bapak akan mengajar kebetulan tatap muka, dan kebetulan tatap muka. Faktanya menunjukkan media yang Bapak minta itu, ya kan, katakan fokus, sekolah itu tidak punya, dan dibicarakan. Ya, bagaimana media yang sudah Bapak buat dan itu siap untuk digunakan. Mungkin dicari jalan keluar, kita yang menyediakan. Nah, kan begitu Bapak Ibu, ya kan? Atau misalnya media itu juga kemudian dosen pembimbing dan pihak sekolah. Nah, kan itu yang harus diperlukan. Jadi Bapak Ibu, ya. Nah,
Kemudian kalau kita lihat lagi urutannya ke berikutnya, ya kan? LKPD misalnya, ya LKPD misalnya, ya, ya LKPD Bapak ya, ini LKPD misalnya. Jadi siapa yang akan menyediakan LKPD itu, ya kan? Atau bisa dibantu dari pihak sekolah memperbanyaknya, ya kan? Kalau terjadi misalnya online, di mana akan dikirimkan? Nah kan gitu artinya. Kalau seandainya kemarin itu ada yang membicarakan misalnya peserta harus menjemput LKPD, siapa yang bertugas di sekolah? Nah jadi harus klop seluruhnya, ya kan? Jadi artinya tentukan jadwalnya, kita membicarakan itu, kemudian pihaknya terkait, pihak peserta, guru pamong, pihak sekolah, dan dosen pembimbing. Paham Bapak Ibu ya? Karena kemarin juga ada sedengar kemarin di sekolahnya itu, istilahnya, ya dia sudah menggunakan pembelajaran online, tapi tidak semua yang punya sarana seperti itu. Jadi ada yang menjemput tugasnya ke sekolah. Nah kalau Anda menjemput tugas sekolah itu, siapa yang menanti di sana? Ya, atau dia mengumpulkan LKPD-nya, siapa yang akan menanti juga di sekolah, kan gitu Bapak Ibu. Dan nah, jadi itu yang perlu kita bicarakan. Itu yang perlu kita bicarakan antar guru pamong, bapak itu berbicara dengan guru pamong, pembimbing dan pihak sekolah. Ya, ya termasuk di dalam memperbanyak nano LKPD itu. Ya, nah, mudah-mudahan misalnya pihak sekolah melihat LKPD bapak itu bagus, dibantunya untuk memperbanyaknya, kan gitu. Karena kalau tidak ya terpaksa kita yang harus memperbanyaknya. Nah kalau seandainya tidak bisa diperbanyak, kalau sekolah itu mendukung misalnya, bisa kita kita share saja, ya kan, filenya, ya, filenya yang kita sharekan. Nah seandainya tidak, ini harus dicari jalan keluar. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya lagi, ya kan, nah Bapak Ibu harus menentukan urutannya itu. Dan di urutan itu jangan sampai tumpang tindih. Jadi biarnya urutan rencana, kegiatan, waktu, tempat kegiatan serta yang terkait. Nah, jadi itu harus fix Pak. Dan tentu dasarnya adalah promes. Jadi sebelum Bapak Ibu sampai di sekolah, tempat kita PPL, semua itu sudah dibicarakan. Dan sudah dibicarakan. Paham Bapak Ibu ya? Jadi malam ini Bapak Ibu menyusun itu. Ya, menyusun kegiatannya RTL-nya, kan, menyusun itu. Ya, jadi harus Bapak Ibu susun. Jadi masuk dalam nanti ada istilahnya tindak lanjut, ya kan, dalam tindak lanjut. Kemudian terjadi diskusi, saling memberi masukan, kan, saling memberi masukan, ya kan. Nah, jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, ya kan, bahwa di bagian RTL itu kegiatan kita itu 361 itu 3611 itu adalah yang sedang kita laksanakan, berisi dari respon nantinya, ya kan. Jadi artinya kan ada 3 pertanyaan ya, seperti yang saya tulis itu tadi Pak. Ini ada 3 pertanyaan yang ada itu. Yang pertama, dalam rangka penerapan ini, nah ini kan harus Bapak susun, ya kan. Nah kemudian yang kedua, dalam rangka pembuatan praktek video pembelajaran, karena selama PPL. Nah itu kan perlu juga Bapak dudukkan persoalannya nanti, ya kan, karena kita membutuhkan peralatan, ya kan, untuk merekam nantinya. Nah ini kita bicarakan, apakah peralatannya Bapak Ibu ini menyediakan atau bisa dipinjam di pihak sekolah. Nah, tergantung sekolahnya Pak. Kalau tidak ya terpaksa Bapak Ibu yang menyiapkan itu, ya kan. Jadi semuanya itu dibicarakan secara detail Bapak. Jadi jangan ada yang tertinggal. Di pas pelaksanaan nanti kameranya nggak ada lah, ya kan, gini kan, listrik mati lah, ya kan gitu. Nah kan susah jadinya. Jadi PPL-nya Bapak itu tidak bisa terlaksana.
kan itu yang perlu disusun, ya kan. Kemudian di bagian yang ketiga ya Pak Ibu ya, ini implementasi PTK, ya kan. Lihatnya Bapak Ibu juga harus membicarakan kapan jadwal PTK itu harus dilaksanakan. Dan katakan misalnya saya selama melaksanakan PPL yang 3 kali itu langsung untuk melakukan daripada PTK, ya kan. Kemudian ada kegiatan yang di luar ini Bapak Ibu, ya, nah, kegiatan luar ini. Kalau yang 3 ini kan kegiatan teaching namanya, ya. Jadi kalau guru PL itu juga diminta kegiatan non teaching. Nah, maka Bapak Ibu juga harus mengisi kegiatan non teaching itu, ya kan. Kira-kira apa kegiatan non teaching itu yang bisa kita lakukan di sekolah itu, paham kan? Jadi yang non teaching maksudnya ini bisa membantu pihak sekolah, mungkin dalam penentuan, misalnya membantu dalam tiket, membantu dalam administrasi, dan membantu di dalam kegiatan siswa, dan itu pasti diminta non teachingnya. Jadi yang 3 tadi itu kan masih dalam bentuk teaching, tapi Bapak harus memasukkan RTL-nya untuk itu, untuk non teaching. Dan nah, kalau Bapak tidak misalnya membuat hal seperti itu, nanti kalau ada kegiatan non teaching, ya Bapak akan kabut nantinya. Yang tidak ada persiapan sama sekali, kan gitu. Ya kan, tidak ada persiapan sama sekali. Jadi itu harus disiapkan. Kira-kira misalnya antara Bapak Ibu ini ada yang pintar pramuka misalnya, mungkin kegiatan non teachingnya kita akan berbicara masalah pramuka, kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau pramuka ini itu ada kegiatannya. Nah, kalau ada kegiatannya bagaimana caranya, kan begitu Bapak Ibu ya. Atau misalnya Bapak Ibu itu untuk mengatakan menggerakkan daripada siswanya misalnya melalui sebuah lomba misalnya, ya kan. Jadi bagaimana pelaksanaannya, itu kan non teaching Bapak Ibu, ya kan. Jadi itu yang perlu kita bicarakan. Jadi kalau misalnya yang tertulis itu 3 tadi, perangkat pembelajaran, video, dan PTK. Padahal masih ada 1 lagi kegiatan non teaching, ya kan. Nah, itu biasa itu, ya tetap ada itu, ya. Dan misalnya non teachingnya mungkin bersama dengan guru pamong membantu kegiatan administrasi yang ada di sekolah. Silakan, tergantung kepada kesepakatan daripada pesertanya dengan guru pamongnya. Jadi kalau berkaitan dengan dosen pembimbing, ya kami tidak terlibat dalam kegiatan itu, ya kan. Jadi artinya orang-orang yang terlibat dalam penentuan non teaching itu tentu Bapak peserta, Ibu Bapak peserta, guru pamong, dan pihak sekolah. Dosen tidak ikut di sana, karena dosen tidak ada di dalam kegiatan non teaching itu. Karena non teaching itu adalah di luar kegiatan teaching yang dibutuhkan oleh sekolah. Nah, tetapi di dalam LMS ini kita perlu membicarakannya, dan perlu dibicarakannya. Nah, jadi jangan Bapak bersangka misalnya di sana itu cuma ada 3 Pak. Apakah perlu non teaching? Perlu, sangat perlu sekali. Ya kan, sangat perlu sekali gitu. Jadi artinya non teaching itu akan memperlihatkan bagaimana loyalitas Bapak Ibu terhadap sekolah itu. Nah, itu sangat penting sekali. Paham Bapak Ibu ya? Jadi bisa aja non teachingnya misalnya di bidang keagamaan misalnya, dan boleh, ya kan. Kalau tidak bisa bertemu di sekolah, mungkin melalui online atau apa istilahnya, ya kan? Atau mensosialisasikan peningkatan disiplin peserta didik misalnya, karena itu keahlian Bapak itu. Jadi tergantung keahlian Bapak gitu, dan yang memberi manfaat terhadap sekolah, ya kan. Jadi setelah Bapak isi file yang ini Pak, setelah Bapak isi file yang ada itu, file yang ini maksudnya, ya kan. Ya, nah, sudah Bapak isi file yang ini, bukan Pak, tabel tadi, tabel 375. Nah, tabel 375 itu, ya, yang pertama dimulai dengan tindak lanjut,
ya, tindak lanjut. Jadi di tindak lanjut tadi menjawab 3 pertanyaan itu tadi Bapak Ibu. Ya kan? Jadi mungkin ada yang salah usul nantinya, ya kan? Bahwa RPP itu tidak perlu melibatkan dosen pembimbing misalnya. Nah, mungkin ada yang menegur, dan ada yang menegur. Jadi kalau Bapak sendiri yang membuat seperti itu, yang lain membuatnya, ya punya Bapak harus diperbaiki kan gitu. Ya, jadi ada komponen kegiatan tindak lanjut ya Pak ya. Jadi kita sudah buat mappingnya nanti, ada kegiatan berikutnya, ya kan? Ya, kegiatan rencana tindak lanjut. Nah, jadi, ya kan? Jadi kegiatan rencana tindak lanjut. Jadi yang 3 pertanyaan itu tadi Pak. Jadi 3 pertanyaan itu tadi harus Bapak jawabkan, ya. Ya. Jadi artinya aja misalnya ada yang membuat bahwa di dalam masalah RPP butuh seharian. Mungkin ada yang negur, nggak mungkin seharian gitu kan. Paham kan? Ya, bisa dipahami? Ya, nggak mungkin seharian gitu. Jadi waktunya harus efektif, ya kan? Di semua ketetapan-ketetapan seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada sekolahnya sekarang pandemi, nah bagaimana Bapak Ibu bisa berkonsultasi melalui online? Paham kan? Nanti ada pula yang ngomong, nggak mungkin Pak, kami ngurus ini ke sekolah, sekolah aja tutup. Nah, sekarang Bapak usahakan melalui online, kan gitu. Ya, kan banyak cara misalnya. Ya enggak? Atau melalui WA dan sebagainya, diskusikan. Ya, sehingga sebelum pelaksanaannya ini, seluruh persiapannya sudah fix seluruhnya. Nah, itu diutamakan. Jadi jangan sampai PPL nanti, ya ini kurang, ini tidak bisa, ini harus diubahnya. Itu kacau PPL jadi inti. Ya kan? Nah, ya kacau betul jadinya, ya enggak? Jadi mulai di RPP itu kan ada alat ya Pak ya. Ya kan di di bagian setelah siswan itu kan ada alat. Kegiatan siswa itu kan butuh alat. Nah, apakah RPP yang Bapak buat itu sekolah punya alat? Enggak. Ya, kalau tidak bagaimana caranya? Dan bagaimana caranya? Kan itu yang perlu dibicarakan Bapak Ibu. Paham kan? Itu yang perlu kita bicarakan dengan pihak terkait. Jadi kalau menyangkut daripada perangkat pembelajaran saya ulangi, ada pihak yang terlibat, peserta, guru pemong, dosen pembimbing, pihak sekolah. Ya, pihak sekolah. Karena pihak sekolah tadi kita butuh sarana. Kan kita butuh sarana prasarana kan gitu. Ya enggak, sarana ini terjadi dalam hal tatap muka kan gitu Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian sambil pula kita mendengar dari pihak guru pemong misalnya bahwa sejenis alat itu secara perangkat lunak dia tidak punya. Ya kan? Misalnya kan ada yang ini kan TKI misalnya kan. Alat bahannya salah satu misalnya softwarenya. Ya misalnya kan softwarenya misalnya. Nah, jadi sekolah itu tidak punya software. Itu dicari jalan keluarnya bagaimana caranya. Ya kan? Nah, jadi tentu Bapak DTL-nya harus mengalah kan gitu. Jadi saya sediakan softwarenya nanti. Nah, tinggal memikirkan ini mau dikemanakan. Nah, saat kita melaksanakan itu misalnya. Ya kan? Walaupun di tingkat SLS sekarang kita sudah diizinkan. Kalau di lab boleh katanya. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Asal orang tuanya mengizinkan. Nah, itu ceritanya ya Pak Ibu. Nah, ya seperti itu Pak. Ya, yang dibilang menteri kan seperti itu. Jadi tidak boleh banyak. Ya kan? Nah, jadi masalah misalnya untuk kali pertemuan itu mungkin 3 orang misalnya, 3 orang siswa misalnya kan. Nah, atau siswanya terlalu banyak, pokoknya dalam sekolah itu bisa ya antara siswa dengan siswa yang lain memiliki jarak lebih kurang 1 meter atau 2 meter kan gitu deh Pak. Ya tidak boleh semuanya.
Paham kan? Nah, sekarang katakan misalnya, ya kan, kalau bagi yang tik kan berarti bahasa di sekolah itu sudah disiapkan artinya. Bukan bagi yang TKI gitu ya. Nah, tapi bagi yang tik pindah sekolah belum tentu alat itu ada, kan gitu masalahnya. Kan belum tentu alat itu ada, kan gitu. Dan dia minta misalnya siswa punya TV sekian buah di sekolah itu, ya kan? Nah, atau siswanya membawa laptop, semuanya nggak ada. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Jadi minimal Bapak Ibu harus menyiapkan 2 perangkat, kan seperti itu Bapak Ibu. Ya, di 2 perangkat, satu Bapak pegang, satu mungkin siswa untuk mencoba, selesai. Tidak usah praktek seluruhnya, kan cukup mencobanya saja gitu. Paham kan? Ya, yang jelas keterampilan Bapak itu jalan, penting, kan? Yang penting. Maka dari sekarang itu harus dipersiapkan seluruhnya, kan? Kalau tidak dipersiapkan seluruhnya seperti ini, ya kalau misalnya untuk yang mahasiswa PPL reguler, ini kan paling banyak kendala di sekolah, paling banyak kendala di sekolah. Tapi karena waktu dia panjang 1 semester, ini kan masih ada jalan keluar, Pak. Tapi kalau yang PPG ini kan waktunya sangat terbatas sekali. Dan sangat terbatas sekali dalam waktu yang sangat singkat, semuanya harus berjalan sesuai dengan schedule yang ada. Ya, schedule yang ada. Oke, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi setelah kita web mapping ini, silakan dibuka, ya kan? Yang namanya refleksi tindak lanjut. Refleksi namanya, ya. Kalau di sini tidak ada Pak, cuma rencana tidak lanjut yang isinya adalah 3 pertanyaan itu tadi, kan 3 pertanyaan itu tadi, ya kan? Nah, kemudian pada bagian diskusi yang setelah itu, setelah tindak lanjut, nanti itu ada diskusi Bapak Ibu, ya kan? Jadi ada diskusi. Nah, yang diskusi itu Bapak Ibu, ya kan? Berarti sudah melampirkan, ya kan? Untuk tabel 3.5 itu tadi Bapak Ibu, ya. Jadi kalau saya lihat di sini Bapak Ibu, yang 3.5 itu, ini kan, Bapak ya, kita siap dulu. Nah, nah, lihat Bapak Ibu. Oke. Ya, yang kegiatan diskusi tadi. Ya. Jadi yang Bapak diskusikan itu adalah pertama, rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran dalam bentuk jurnal refleksi, kan gitu Pak. Kemudian dapatkan masukan dan saran dalam menyusun RTL. Nah, karena di dalam diskusi itu nanti saya mengharapkan seluruh peserta ini saling memberi masukan. Ya, saling memberi masukan. Kemudian yang berikutnya, ya kan, rencana kegiatan pembelajaran yang inovatif harus diutamakan. Nah, itu kan isi RTL itu Pak. Kemudian merevisi RTL sesuai dengan hasil diskusi penyusunan RTL untuk persiapan pelaksanaan PPL di sekolah dengan POM 3.5 yang sudah saya tampilkan itu tadi Pak, itu POM-nya. Yang itu POM-nya. Jadi semua rencana kegiatan itu harus bersifat inovatif. Nah, itu yang perlu Bapak pikirkan, kan gitu ya, inovatif. Jadi artinya semuanya ada inovasi tadi gitu. Jadi artinya apa? Kalau ini tidak ada di sekolah, maka Bapak akan memiliki inovasinya, ini akan diselesaikan dengan cara ini, kan gitu. Ya kan? Jadi artinya pada saat jadwal Bapak Ibu siap melaksanakan PPL, ya kan? Nah, jadi form yang Bapak isikan itu nanti adalah form 375. Kemudian Bapak lagi juga akan menyusun, ya kan, yang namanya di sini, ya, untuk yang ketiga ini Pak, ya kan? Yang ketiga ini adalah pelaksanaan PTK, ya kan?
BPK kalau terkait dengan ini Bapak Ibu. RTL susun juga membuat rencana penerapan PTK di sekolah. Nah, kan itu yang saya sampaikan tadi itu. Dan mungkin kita PTK akan sekali jalan dengan kita PPL. Kan? Tetapi dibicarakan bahwa saya akan masyarakat PTK ini sesuai dengan proposal yang sudah disusun. Nah, itu yang penting. Mungkin ada butuh alat dan sebagainya. Ya kan? Walaupun alat itu sudah ada di RPT. Kan gitu. Ya. Nah, itu jelas seluruhnya. Ya. Jadi PTK itu nanti Bapak Ibu proposalnya sudah kita buat dan kita bicarakan. Kemudian bagaimana Bapak Ibu untuk mengambil data. Dan setelah itu Bapak Ibu membuat laporan. Nah, laporan itu juga dibicarakan dengan guru pamong, kan gitu kan? Kemudian dosen pembimbing dan pihak sekolah. Dan kadang-kadang kita sebagai tindak lanjut, apalagi kita berada di sekolah orang, misalnya, nanti selalu menjelekkan. Jadi kalau laporan itu menjelekkan, nanti pihak sekolah nak mau. Ya, nak mau menerima laporan Bapak Ibu itu, kan gitu. Ya kan? Nah, karena bertentangan sekali dengan yang namanya PTK itu sendiri. Jadi yang PTK itu penelitian ya, tindakan kelas itu selalu hasilnya baik, bukan jelek. Tapi Bapak menemukan hasilnya jelek misalnya kan. Ya kan? Jadi Bapak tidak sadar karena PTK itu adalah Bapak Ibu sendiri yang berlatih itu artinya. Kalau laporannya jelek, berarti Bapak Ibu itu sendiri yang jelek. Ya, bukan siswanya. Ya kan? Bukan siswanya. Kan kalau terkait dengan siswanya. Oh, ini siswanya dikasih soalnya mudah juga tidak bisa jawab. Gitu. Nah, kan dan sampai keluar kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Jadi bisa tidaknya siswa menjawab dia tergantung kita mengajar kan gitu. Mengerti dia atau tidak. Ya, karena PTK itu kan belajar terhadap strateginya. Ya, jadi jangan Bapak tanpa sadar nanti menuduh seperti itu. Ya, ini akan berbalik ke Bapak Ibu sendiri. Ya. Karena strategi itu milik dari seorang guru dan tidak dimiliki oleh guru yang lain. Kan tidak ada guru yang lain. Kan masing-masing kita ini kan punya cara. Kan punya cara, insting. Ya, insting untuk melakukan sesuatu menuju yang terbaik. Nah, hal yang demikian belum tentu orang lain punya itu. Dan belum tentu orang lain punya tentang itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini berdasarkan data dan analisis pelaksanaan pemilihan sebelumnya, baik melalui video, mengajar maupun praktik. Ya kan? Jadi ini harus Bapak jelaskan seluruhnya. Jadi artinya apa? Ya kan? Bahwa RTL yang Bapak isikan itu juga terkait dengan yang ini, Pak. Jadi ini dasarnya nanti. Kan itu dasarnya. Ya kan? Jangan lari dari itu. Kalau RPT-nya berubah, nanti video Bapak kan juga harus berubah kok. Ya kan? Jadi kalau RPT-nya berubah, banyaknya akan berubah. Nah, tolong itu dipertahankan. Ya kan? Bagi guru yang berasal di sekolah itu kan sudah tahu itu. Tapi kalau guru yang berasal bukan dari sekolah itu, ini kan bermasalah dunia, Pak. Ya kan? Ini terpaksa lagi Bapak membuat perangkat yang baru kan gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya kan? Jangan sampai seperti itu terjadi. Ya enggak? Dipaksakan misalnya pas mau masuk ke dalam kelas, Bapak harus ubah perangkatnya. Setelah kita bikin perangkat aja 1 minggu tidak selesai, kalau disuruh ngubah 2 jam, kan aneh itu. Ya kan? Mau sekolah seperti itu, kalau tidak diizinnya masuk kelas. Nah, maka dari awal-awal harus kaitkan dengan itu. Ya, harus kaitkan dengan itu. Ya kan? Misalnya di dalam bahan ajaranya kan ada video praktek pembelajaran. Nah, Bapak mau menerapkan itu, ternyata sekolah kan tidak punya sarana untuk itu. Ya,
Jadi semuanya dibicarakan, ya kan? Jadi di sini semuanya artinya, ya kan? Ada datanya, ada analisis pelaksanaan sudah ada, ya kan? Termasuk melalui video mengajar maupun statistik. Nah, jadi ini perlu dipertimbangkan betul, ya kan? Ya enggak? Jadi yang new per teaching kita itu masih kurang datanya Bapak Ibu. Ya enggak? Karena nggak usah tampil lah gitu. Karena bagaimana Bapak mengajar kan? Ini kan ada beberapa kondisi nih Bapak Ibu, ya enggak? Pertama, kondisi tatap muka. Tentu butuh murid, ya kan? Kondisi, nah, artinya apa? Zona hijau, maka bisa tatap muka. Itu artinya, ya kan? Kemudian zona merah, dua alternatif Bapak Ibu, ya kan? Belajar secara online boleh, tetapi daerah tempat Bapak itu tidak punya jaringan, maka mengajarlah seperti kita mengajar kemarin. Paham kan? Bapak buat videonya, tolong dibuat 7 menit. Bagi yang belum tampil itu tolong dilengkapi, karena itu permintaan. Malam tadi kami juga sudah rapat tentang itu, ya. Jadi semuanya memang buat video, dan video new per teaching itu, ya. Jadi waktunya 7 sampai 10 menit. Jadi Bapak cobalah ngajar, nanti kalau direkam, ya kan? Kemarin kan Pak Pajar sudah, gitu kan? Yang Ibu Lucy kan sudah kemarin. Nah, ada yang belum itu bikin sendiri aja. Yang bikin sendiri aja, rekam, kan? Mungkin aja bisa melalui apa? Kamera HP dan sebagainya. Seolah Bapak mengajar. Paham kan? Nah, sekarang anggap aja misalnya, ya enggak, yang belum siap itu, anggap seperti ini, zona merah, tidak punya jaringan internet. Ya, seperti Pak Pajar ngajar kemarin. Nah, itu aja. Ya, tidak perlu murid, silakan rekam diri sendiri, ya, lihat salah satu RPP-nya, peragakan di dalam mengajar, dah kan? Kalau waktunya berlebih, tolong diedit, nah, kan? Karena itu dokumen di dalam LMS ini, Bapak Ibu, ya, dokumen di dalam LMS ini, ya. Jadi malam tadi juga diingat dalam pertemuan itu, gitu, kan? Untuk melengkapi itu, bisa Bapak Ibu, ya. Kita lihat tagihan Bapak Ibu tuh banyak betul yang belum, ya kan? Kemudian setelah Bapak Ibu menyelesaikan itu, nah, maka tagihannya ini Pak, form 35 itu tadi Pak. Nah, form 35 tadi, ya kan? Jadi form 35 itu sebelum diunggah sebagai tagihan tugas, itu harus melalui diskusi dulu Bapak Ibu. Jadi saya akan melihat nanti, kan? Kalau dalam diskusinya tidak pernah muncul, berarti itu tidak ada itu. Ya, tidak ada. Ya kan? Paham maksudnya? Saya dipahami. Ya kan? Walaupun pernah masuk dalam diskusi, tidak mendapat tanggapan, tidak masalah. Tapi tidak pernah masuk di dalam forum diskusi untuk mendapatkan input, perbaikan, dan sebagainya. Kemudian Bapak langsung mengunggah ke tagihan, ya itu tidak ada nilai ya Bapak Ibu. Paham kan? Bisa dipahami? Ya, paham kan? Nah, jadi Paham Pak. ya. Paham Pak. Jadi ada 3 kegiatan itu Bapak dalam RTL ini. Pertama, Bapak mengisi dari tindak lanjut menjawab 3 pertanyaan pagi. Dan yang kedua, Bapak diskusi. Nah, untuk diskusi itu istilah form 375 itu dulu. Dan kegiatan apa yang akan Bapak muat di dalam itu, ya, tentu menyangkut waktu. Di waktu itu berdasarkan pada promes Bapak Ibu itu, kan? Karena ini namanya persiapan, berarti diperkirakan sebelum PPL ini dimulai. Itu jadwalnya Pak Ibu, ya kan? Nah, jadi nanti ada masalah tempat tadi Pak, ya, tempat itu bisa di darat Pak, bisa di udara. Ya kan, tergantung pada zonanya. Nah, ya kan, kalau di darat kan tidak mungkin misalnya kan guru pamong pergi menemui saya untuk membimbing, atau saya sendiri misalnya bertemu Bapak di satu sekolah yang dimaksudkan,
Nggak mungkin juga dalam kondisi sekarang, Pak. Jadi tempatnya adalah online. Paham kan? Dan Bani, ini Bapak buat pula tempatnya misalnya SMK Negeri 8 Padang. Nggak mungkin, saya kan tidak bisa bergerak ke sana. Iya kan? Jadi tolong cari tempat yang efektif seperti itu. Itu maksudnya. Katakan Pak Fajar berada di Sumatera Utara misalnya, suruh saya datang sana, nggak mungkin Pak. Nah minimal Pak Fajar berada dengan guru ya, salah satu calon guru pamong yang ada di sana, ya katakan salah satu guru pamong karena ada pihak sekolah. Nah kemudian sikon bersama dosen pembimbing. Paham kan? Dan saya juga belum bisa memastikan sekarang ini, ya kan, apakah guru pamongnya itu yang sudah disiapkan sekarang, tidak tahu kita, ya kan? Tapi kalau dia sudah dipastikan daring, nah kalau sudah dipastikan daring Bapak, guru pamong tetap yang ada sekarang, ya tetap yang ada guru sekarang, ya guru pamong yang sudah ada sekarang, paham kan? Tapi siapa guru pamongnya kita kan tidak tahu. Cuma kita menulis di dalam skedulnya, dan pihak terkait itu adalah guru pamong, dan juga penyampaian peserta, dosen, dan pihak sekolah. Ya. Yang tidak melibatkan dari guru pamong misalnya, karena guru pamong tidak berasal dari sekolah itu, dan dosennya juga tidak bisa keluar, berarti di dalam menentukan non teaching. Nah, cukup Bapak Ibu dengan pihak sekolah dan dengan pihak sekolah. Jadi artinya orang-orang yang terlibatnya adalah peserta dengan pihak sekolah. Paham Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Ya, untuk kegiatan non teaching. Dan untuk kegiatan non teaching. Nah, itu yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau misalnya dari pihak sekolah, ya pihak sekolah itu kan ya bukan kepala sekolahnya maksud Pak. Jadi yang membidanginya wakil kepala sekolah bidang apa kan gitu. Kan ada kan? Ya, saya juga tidak pas, mungkin Pak Farid bisa menjelaskan itu. Atau Bu Net, wakil sekolah bidang kesiswaan ada enggak gitu. Kalau kegiatan non teachingnya berkaitan dengan kesiswaan gitu. Nah silakan Bu Net, Pak Farid menambahkan itu tentang kegiatan non teachingnya itu. Dan siapa orang yang terlibat gitu. Silakan. Izin Pak. Ya, benar. Kalau untuk kegiatan non teaching, kalau untuk administrasi Pak, berarti orang yang terlibatnya itu KTU biasanya Pak. Kalau untuk administrasi bisa KTU atau kepala pustaka. Jadi kalau di sekolah kami biasanya untuk kegiatan non teaching yang administrasi itu kawan-kawan sering diperbantukan di TU atau di perpustakaan itu biasanya. Nah kalau untuk kegiatan kesiswaannya biasanya orang yang langsung terlibat di sana adalah waka kesiswaan Pak. Itu biasanya Pak kalau di sekolah. Iya. Jadi maksudnya Bu Net yang menugaskan dia nanti misalnya. Nah, ya, dia artinya bukan Bapak ini langsung ke perpustakaan, enggak. Jadi ditugaskan siapa orang yang menugaskan itu, yang punya wewenang untuk itu misalnya. Iya. KTU kan? Pak, kalau administrasi KTU Pak. Gitu. KTU. Ya, saya enggak begitu tahu kan gitu kan, artinya yang menugaskan. Pak Farid kemana Pak Farid? Ya Pak, kalau di sekolah saya itu kalau kawan-kawan PPL ini itu di bawah komando dari Waka Kurikulum Pak. Jadi nanti penempatannya diatur oleh Waka Kurikulum. Nanti dikembalikan ke jurusan sesuai dengan jurusan kawan-kawan ini. Kemudian nanti ada jadwal-jadwalnya, misalnya piket TU, piket pustaka, kemudian piket Waka Kurikulum, seperti itu Pak. Jadi sama dengan di jurusan mungkin membantu kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh jurusan. Mungkin begitu Pak. Jadi yang saya maksudkan ini kan udah jelaskan. Jadi orang yang terlibat itu adalah peserta, misalnya Waka Kurikulum, selesai. Ya, jadi jurusan tidak usah dimasukkan di sana. Nanti dia akan diturunkan ke sana. Waka Kurikulumnya membawa kegiatannya ini, kan gitu. Kan gitu ya.
Ya kan? Jadi itu yang dikatakan orang terlibat itu. Jadi orang yang terlibat langsung menentukan keputusannya, Pak. Iya atau tidak. Nah, kan gitu. Ya kan? Tentu dari Bapak Ibu ini juga membuat kegiatan apa. Kan gitu artinya. Dan kegiatan apa yang harus Bapak buat, kan? Jadi kalau ada misalnya masalah administrasi, misalnya kan, atau masalah kegiatan siswa, kan gitu. Kan boleh-boleh saja, Pak. Ya kan Bapak Ibu kan juga sudah pernah melihat apa kegiatannya di sekolah kan. Tiket itu kan sudah pasti. Bapak Ibu kan juga sudah mengalami kan gitu. Ya kan? Dan pikirkan kegiatan artinya bukan untuk sekolah saja, tapi terkait dengan kegiatan siswa itu sendiri Bapak Ibu. Nah, ya, jadi lengkap Bapak Ibu ya kan, non teaching di sekolah termasuk untuk kesiswaan. Ya, kan Bapak Ibu? Nah, jadi itu Bapak Ibu isi dulu, Ibu buat rancangkan betul, detail, nanti dimasukkan di diskusinya, ya kan? Jadi sudah di forum diskusi nanti, kalau dapat input dari teman, dan kami juga akan memberi input, karena juga akan terlibat di dalam mengoreksi itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu, Bapak Ibu sudah bisa ya, merevisinya dan upload sebagai tagihan. Nah kan? Upload sebagai. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang tanyakan silakan Bapak Ibu. Ya. Oke. Karena tadi Pak Farid saya sudah lihat kegiatannya tidak begitu banyak gitu kan. Karena saya begitu banyak kegiatan hari ini. Dari pagi kan, dari jam 8 selesai jam 5 sore mengumpul orang semuanya. Ya. Mereka sambil alternatif malam. Ya. Di malamnya juga jangan sampai kemalaman. Paling lama jam 9 kita berhenti kan gitu. Ya kan, karena bapak-bapak ini juga harus kerja kok. Karena jam kerjanya sampai jam 11.55 ya Pak ya. Jangan tidur sebelum itu, nggak boleh. Ya, nanti nggak selesai tugasnya. Ya kan. Kita lihat tagihannya juga masih banyak yang belum Bapak Ibu. Dan banyak yang belum tagihannya. Dan saya sudah buka semuanya kan. Ya, di tagihan itu saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, jumlahnya 30 Bapak Ibu ya seluruhnya kan. Nah, yang sudah memenuhi itu 8. Yang 8 itu apakah yang di antara yang 10 ini? Kan tak tahu kita. Misalnya yang 8 itu kelas yang lain, kan gitu kan. Kelas B atau kelas C. Hanya kelas ini belum detail. Mungkin Bonet sudah pernah ngecek Bonet. Sudah masuk semuanya yang tagihannya itu. Pak Farid? Bonet ada. Maaf Pak, nggak konsen ya Pak. Ini juga di sebelah. Kemana? Nggak konsen Pak, di sebelah juga lagi jalan sekali dua. Nah, ya Pak tanya lah gitu. Ya. Kalau saya ngecek itu Pak, jadi bapak-bapak ini kan kayaknya nguploadnya ada yang di 2 tempat, di yang pertama dan yang ketiga. Ada yang cuma di pertama, yang ketiganya nggak diupload lagi. Jadi makanya kayaknya kurang lengkap jadinya Pak. Jadi mungkin saya juga minta informasi dari bapak-bapak peserta. Ini di yang ketiga apakah sudah diupload semua atau cuman di satu aja diuploadnya? Soalnya yang lengkap yang di satu aja dulu. Kalau saya lihat itu Pak Putra. Ya, seharusnya kan kemarin kita juga ada bicarakan kan. Jadi karena kita sudah terlambat kemarin ke itu artinya. Enggak. Kegiatannya istilahnya lebih sudah ketinggalan meloncat. Ya seharusnya kan Bapak upload dulu, kami periksa kan gitu. Baru di upload final. Kan gitu kan? Nah, sekarang yang penguatannya kan sudah diberikan. Nah, jadi kalau sudah diberikan penguatan, kalau ada perubahan-perubahan sebelumnya itu, di-upload pada bagian unggah tagihan gitu. Jadi kalau tergantung tidak Bapak upload, kan sama nggak ada juga Pak. Iya. Ya, sama aja seperti ini kan, seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang kita sekarang ini, Iya. tabel 35 itu kan harus Pak unggah melalui diskusi dulu. Paham kan? Nah, setelah itu misalnya kalau tidak ada perbaikan, Bapak boleh mengunggah itu lagi di
bagian tagihan, kan itu artinya Pak. Nah, jadi anggap seperti yang dikatakan Pak Farid itu tadi. Karena Pak sudah mengunggah di bagian di bagian diskusi tadi, tapi tidak mengunggah pada bagian tagihan. Ini kan juga bersalah Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang maksud Pak Farid tadi kan, di bagian perangkat pembelajaran ya Pak Farid. Beberapa sudah Pak, beberapa sudah misal kayak Pak Fajar ada gitu kan. Cuman beberapa yang lain cuman di yang satu aja. Nanti di LMS-nya jadinya kan nggak terdata juga kalau Bapak sudah melakukan perbaikan itu kan. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan yang kalau yang nggak sempat ngupload nanti bisa kita bicarakan di sini kan. Jadi Bapak Ibu kan pada pendahuluan itu kan Bapak disuruh mengupload seluruh perangkat kan 15 file kan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu diberi penguatan baik oleh diskusi atau apa namanya. Nanti yang sudah dianggap final perbaikan seperti yang sarankan kemarin itu Bapak uploadkan sebagai tagihan. Paham kan? Ngerti maksudnya? Paham maksudnya Bapak Ibu? Paham Pak, paham Pak. Ya Pak. Atau Bapak Ibu yang satu itu dianggap final gitu Bapak Ibu ya, biar kita pasti ngedownload yang itu aja gitu. Yang tagihan pertama maksudnya. Nah, harus menyesuaikan dengan perangkat yang akan digunakan untuk PBL. Izin Pak Farid. Izin Pak. Pak Faridnya untuk KD 1. Ya enggak dengan beliau-beliau berdua, beliau berjanji untuk memperbaiki semampu. Jadi saya lihat Pak Bosko kalau nggak salah itu udah nggak di KD 1 walaupun memang mungkin nggak sesuai juga dengan Prosem, tapi berdasarkan Prosem dari awal, tapi setidaknya tidak di KD 1 gitu Pak. Menurut Bapak gimana baiknya, apakah emang kawan-kawan yang masih membuat di KD 1 ini harus mengulang atau bagaimana bagusnya Pak? kan itu gunanya Bapak Ibu